Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Hidayat. Saya mahasiswa PPG tahun 2022, jurusan Seni Budaya. Pada hari ini saya akan bersilaturahmi ke kediaman Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Bambel, Bapak Dedi Isman. Terima kasih. Mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Taufik Hidayat. Hari ini saya berada di kediaman Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Bambel, yaitu Bapak Dedi Isman SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat, wabarakatuh. Pak? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Pak, terkait dengan permasalahan-permasalahan yang terjadi di lapangan, jadi saya di sini ingin mencari klarifikasi, Pak, sedikit. Mudah-mudahan ada saya temukan dari Bapak, yaitu tentang masalah kemunduran belajar siswa kita, Pak. Baik, Kira-kira- Pak Taufik, terima kasih. Sehubungan dengan kemunduran belajar siswa, ada beberapa faktor di situ yang mempengaruhi. Yang pertama itu Pak Taufik, Iya, Pak. yang jelas adalah di lingkungan internal keluarganya, Iya. perhatian orang tua. Oh iya, Pak, ya, perhatian dari orang tuanya yang kurang ya. Kemudian ada juga yang tak perlu kita indikan juga, metode belajar gurunya. Oh iya, Pak. Nah, apakah metodenya sudah pas, strateginya seperti apa, itu juga mempengaruhi keinginan siswa untuk belajar. Kemudian selanjutnya Pak Topir, ini yang lebih urgen sekali, ini masalah adanya game-game online ini. Ini juga mempengaruhi juga kemunduran siswa dalam belajar. Saya kira itu, Pak. Faktor ekonomi orang tua di sini rata-rata menengah ke bawah, sehingga memaksa si anak untuk mencari uang untuk kebutuhan hidupnya. Jadi si anak seolah-olah memiliki peluang untuk mencari uang untuk memenuhi kebutuhannya, mencari jajan, kadang-kala juga membayar uang sekolahnya atau uang komite. Si anak tersebut yang mencari sendiri. Kenapa minat siswa itu berkurang? Isi bukunya hanya banyaknya tulisan atau teks, Pak. Matek aja. Maunya kan gitu kayak ada gambarnya lebih menarik, Iya. lebih menarik membacanya, lebih konsisten lah ya, lebih suka gitu daripada teks saja membosankan. Bosan ya? Oke. Dia orang bacanya dari HP pun kan, karena di HP lebih banyak gambarnya gitu, lebih menarik di HP sih bacanya. Oh, iya. Soalnya kalau di buku cuma teks saja yang ada. Kenapa minat belajar siswa sekarang malah lebih berkurang lagi dibandingkan yang dulunya? Karena dulu kan adanya COVID, jadi kayak gimana ya? Karena ada dulu COVID, kami kan belajarnya di rumah. Cenderungnya ke HP dulu. Ke HP tanpa pantauan dari guru gitu kan. Jadi lebih milihnya main game ya kan, main game lupa. seperti gitu. Lagian kalau maunya belajar itu kan jangan di kelas saja gitu kan, maunya di luar ruangan. Oh, di luar kelas ya? Taman, Pak. Jadi belajarnya tuh lebih asik gitu kan. Nggak membosankan, Jadi, di ruangan aja. Perlu suasana baru ya? Iya, Iya. Pak. Jadi kalau dalam seni budaya apakah membosankan atau bagaimana materinya? Sedikit enggak sih, Pak, cuma kita masih belajar juga gambar ya, keterampilan gitu kan. Lebih seru sih karena ada kegiatannya. Itu juga ada hubungan juga dengan faktor ekonomi. Makanya di sekolah kita, apa yang kita data anak-anak yang seperti itu, kita berikan semacam beasiswa. Itu ada beasiswa VIP, kemudian ada lagi beasiswa yang digulirkan oleh Dinas Pendidikan Aceh, namanya beasiswa yatim piatu juga ada. Oh iya. Itu juga membantu keluarga yang ekonomi yang rendah tadi, Pak. Oh iya, makasih Pak. Kemunduran belajar siswa itu ada di semua bidang studi, Pak. Bisa jadi di semua studi. Selanjutnya Pak, ada siswa kita yang berkebutuhan khusus ini Pak. Betul, di sekolah kita ada itu seperti itu Pak Taufik. Ada yang kami data itu ada dua orang Pak ya. Kalau ada kita jumpai seperti itu, strategi kita sebenarnya adalah kita bagikan per kelompok ya. Seharusnya Pak ya. Seharusnya. Cuman karena ada dua orang ya. Jadi kita buat dia berbaur dengan teman-temannya Pak ya.
Kemudian ada kita perhatian khusus juga kepada yang anak-anak yang mempunyai Ada perhatian ekstra lah perhatian sebenarnya ekstra, sama dia. betul. Cuman di sekolah itu tidak ada guru pembimbing khusus untuk mereka, Betul. karena jumlahnya mungkin sedikit Pak ya. Sedikit. Memang di lembaga pendidikan ada sekolah-sekolah yang khusus menangani siswa-siswa dari keluarga yang berkebutuhan khusus. Misalnya ada tunanetra, tunadaksa, tunarungu, tunagrahita, itu langsung ditangani oleh guru-guru profesional yang terdapat di sekolah SLB dan SDLB. Iya. Kebetulan di Aceh Tenggara ini ada 2 sekolah, yakni SLB di Simpang 4 dan SDLB yang ada di Kran. Jadi untuk itu siswa-siswa yang mengalami kebutuhan khusus disitulah harus ditempatkan. Namun karena ada kendala yang dihadapi oleh orang tua siswa, mungkin lokasinya terlalu jauh sehingga siswa-siswa tersebut dititipkan atau disekolahkan di sekolah umum. Nah, dari pihak sekolah apabila mendapatkan siswa-siswa yang berkebutuhan khusus agar memberikan perhatian secara khusus, tidak bisa disamakan dengan siswa-siswa yang normal. Jadi itulah harapan yang harus diterapkan oleh pihak sekolah. Ya, mudah-mudahan ini bisa ada sinergi antara sekolah umum dengan sekolah yang berkebutuhan khusus, misalnya SDLB dan SLB yang ada di Kabupaten Aceh Tenggara. Tenggara. Ya. Hubungan orang tua siswa dengan guru ini kayaknya masih terbatas nih Pak. Ya, tentu kita ini kan berharap dengan komite lah, kerjasama dengan komite. Kemudian kalau ada siswa yang dipanggil dengan SPO misalnya dia nggak hadir, itu strategi kita ya kita datangi, jemput bola. Rapat komite apakah semua orang tua itu hadir semua Pak? Ada juga memang Yang tidak, beberapa yang tidak hadir. Karena keterbatasan tadi Pak, jadi tidak semua orang tua ada yang mempunyai HP. Oh, karena jadi tidak semua, jadi terhambat Pak ya. terhambat juga komunikasinya. Jadi setiap ada permasalahan tidak langsung bisa kita hubungi orang tuanya. Kita Ya, tunggu betul. dulu 1-2 hari. Betul. Nah, kita lihat dulu perkembangannya. Kalau tidak ada baru Ya, bisa melalui SPO Pak ya. betul. Oke Pak. Ini masalah model pembelajaran yang inovatif Pak. Apakah Ya. guru sudah memanfaatkannya Pak? Nah, inilah yang kita dorong kepada guru kita. Untuk terkadang tidak semua guru memahami model pembelajaran inovatif tadi. Iya. Nah, jadi kita selalu mendorong setiap pertemuan rapat, selalu kita anjurkan seperti itu. Umpamanya dalam pembelajaran buat PowerPoint, umpamanya Iya Pak. atau bahan-bahan pelajaran Minimalnya Pak ya. minimal. Karena dengan media-media seperti itu akan mempengaruhi juga ke keinginan siswa untuk belajar. Iya. Terus apakah gurunya diberi pelatihan Pak? Sejauh ini kita mendorong terus. Kita dorong terus kalau ada kegiatan, umpamanya ada di Capkin, ada pelatihan IT, kita dorong terus ikuti pelatihan IT. Kemudian di internal kita itu bisa kita lakukan juga HIAT in-house training itu kan tidak terjadwal, dia kapan saja di mana saja asal dia mau belajar bisa saja kita lakukan itu terkait dengan IT tadi atau dengan model pembelajarannya. Jadi mungkin terkadang sebagian guru ini kan hanya asik dengan rutinitas dia saja Pak. Rutinitas. Nah, ini kan gini datang, Pak Taufik, belajar, pulang. problem kita Pak Taufik ya kan, masih model pembelajarannya masih monoton, belum variasi. Nah, inilah kita dorong ke model pembelajaran variasi. Iya. Jadi sebenarnya siswa itu kan yang membuat kemunduran belajar itu kan sebenarnya siswa itu ingin melihat sesuatu yang baru dari kita. Apa ini yang dimunculkan lagi dari bapak ini, dari ibu ini apa kira-kira sebenarnya? Sebenarnya itu yang ditunggu-tunggu daripada siswa kita itu. Oke baik Pak. Masalah pembelajaran hot ini Pak ya, apakah di sekolah kita itu sudah menerapkan pembelajaran berbasis hot atau masih sama seperti sejauh ini Pak Taufik belum lagi kita mengarahkan, tapi
nanti kita akan mengarahkan ke sana juga. Itu juga berhubungan dengan kemampuan dari siswa kita, kemampuan proses belajarnya seperti apa. Tapi nanti bakal arah ke sana juga. Karena ini berhubungan juga dengan akreditasi sekolah kita. Yang masih B, ya kalau bisa kita kejar lah dapat akreditasi A. Ya, karena itu kan jenis soal yang kita berikan pun selama ini masih bersifat lab Pak ya. Oh, ya. Karena disesuaikan dengan kemampuan anak-anak. Karena anak-anak kita kan hanya mampu dalam proses pemahaman aja. Dia hanya mampu memahami saja, membedakan. Ya. Tapi untuk menganalisis itu masih Belum. jauh sekali Pak ya. Ya. Oke Pak. Terakhir nih Pak, masalah pemanfaatan IT. Ini guru-guru masih belum memanfaatkan IT dalam pembelajaran. Ya, inilah yang selalu kita dorong beberapa kali pertemuan dengan guru-guru kita. Itu selalu mengikuti karena IT ini juga sebenarnya IT itu mempermudah kita dalam proses belajar. Nah, kami kalau menekankan pada pembuatan PowerPoint, bahan belajar, Video, atau video pembelajaran, YouTube. Sebenarnya ya kan di YouTube itu banyak sekali bahan belajar itu. Ya, kawan-kawan tinggal mendownload bahannya, nanti ditayangkan Jadi dengan media itu membuat ketertarikan anak-anak semakin dia dalam belajar itu. Terpancing. Jadi pelajarannya tidak lagi monoton, ada variasi-variasi terbuat. Ya, masalah surprise-nya Pak, masalah instalasinya. Ya. Kan kita sekarang hanya menggunakan instalasinya itu hanya ada di salah satu tempat saja, tidak di semua rombel ada. Ya. Inilah kita lagi mengupayakan ini instalasi terutama listriknya itu kita upayakan untuk bisa guru-guru kita untuk pelajaran dengan menggunakan IT, misalnya dengan laptop. Ya. Ini lagi kita lakukan ini Pak Toto. Iya. Nah sebagian ini yang menjadi masalah guru-guru senior kita yang banyak tidak mau Betul. belajar tentang IT. Betul. Nah, inilah problem kita. Nah, sebenarnya guru-guru seperti ini kan tidak bisa juga kita, karena kan ya kita malu juga faktor usia mungkin kan. Usia katanya. Usia. Jadi kita saya mau pensiun kata. Nah, saya pensiun berapa tahun lagi. Ada bahasa satu lagi itu, memori saya udah penuh. Sudah Sebenarnya full. perkembangan zaman ini kan. Ya, sebenarnya itu kan mau tidak mau itu kan adalah tuntutan. Ya memang pendidikan itu perubahan. Setiap tahun ada perubahan dan harus kita pandai menyikapinya, betul ya. Iya. Saya kira itu Pak Taufik. Masih banyak guru yang belum mampu beradaptasi. Ya. Walaupun pihak sekolah telah memberikan atau memfasilitasi, misalnya diadakan pelatihan ini, situ sudah menggunakan sistem IT. Bahkan guru masih enggan melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan IT. Ya, kelemahan pertama, kemungkinan di sekolah belum disiapkan. Ya. Sarana prasarana juga. Sarprasnya belum lengkap Pak ya. Apalagi bagi guru kurang mampu mengoperasikan laptop yang harus digunakan oleh guru, bukan hanya siswa saja. Nah, ini harus dapat dimanfaatkan oleh seorang guru sehingga guru itu memang benar-benar digugu dan ditiru oleh siswanya. Nah, sarana juga berpengaruh. Nah, apabila sekolah tidak dapat menyiapkan sarannya, bagaimana guru akan berkreatif? Iya. Nah, jadi ada sinergi, ada sinkronitas antara sarana dan pelatihan. Nah, sarana prasarana juga harus siapkan oleh sekolah sehingga sekolah-sekolah dapat melakukan pelatihan-pelatihan pada guru sehingga guru-guru mampu beradaptasi, berinovasi dan mampu bersaing, bahkan bersanding dengan guru-guru yang ada di Provinsi Aceh ini, bukan hanya di Kabupaten Tenggara saja, tapi di Provinsi Aceh, bahkan kalau bisa di taraf nasional bahkan atau secara internasional. Amin. Kira-kira itulah perbincangan kita hari ini
dengan Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Bambel, yaitu Bapak Dedi Usman SPD. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.